Kembali bersama kami, pemerintah memberlakukan kebijakan karantina selama 3 hari bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Ya, pemerintah kembali memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dari 5 hari menjadi hanya 3 hari. Dan kebijakan ini diambil pemerintah setelah mendengar masukan dari para pakar serta menganalisa data perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kebijakan masa karantina 3 hari ini berlaku mulai 1 Maret 2022 dan kebijakan karantina 3 hari hanya berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri yang sudah menjalani vaksinasi lengkap dan booster. Pemerintah berharap varian Omikron yang menyebar cepat tidak berdampak parah. Ketika Omikron turun, maka statusnya menandai titik balik dan diharapkan pergeseran menuju fase yang lebih dapat diprediksi dan dikelola. Ya, dengan status kasus Omikron yang menurun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mulai membuat strategi dari pandemi menjadi endemi. Sejalan dengan Menkes, pejabat di beberapa negara sedang mempersiapkan kebijakan memperlakukan COVID sebagai penyakit endemik seperti flu musiman. Dan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, sepakat dengan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa perubahan pandemi ke endemi tidak perlu tergesa-gesa. Rahmat Handoyo menilai peralihan pandemi ke endemi memerlukan persiapan yang matang. Menurut Rahmat, nantinya ada perubahan perilaku masyarakat ketika ada peralihan pandemi ke endemi selain vaksinasi. Dibutuhkan perubahan perilaku dalam bentuk protokol kesehatan. Ya, dengan semakin terkendalinya pandemi, pemerintah mengambil langkah maju dengan menyusun strategi menyiapkan protokol pandemi COVID menjadi endemi. Dan kini kita akan membahas lebih jauh bersama Profesor Chandra Yoga, Direktur Pasca Sarjana Yarsi. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore. Gimana kabar? Sehat, Prof ya. Baik, Prof. Ya. Kalau tadi saya sudah bicara dengan Prof Zubairi terkait syarat untuk kita Indonesia menjadikan pandemi jadi endemi. Kalau dari sudut pandang Prof sendiri, apakah kita sudah siap atau memang tadi langkahnya memang harus pelan-pelan dan hati-hati? Ya, sebelum sampai ke situ ada beberapa hal. Nomor satu, kita tahu pandemi ini dinyatakan oleh WHO pada 11 Maret 2020. Jadi kalau pandeminya sendiri, karena pan itu artinya semua atau banyak, pandeminya sendiri baru akan dinyatakan berhenti oleh WHO. Seperti juga WHO mengatakan hal yang sama pada H1N1 tahun 2009, 10 Juni dinyatakan pandemi H1N1, 10 Agustus dinyatakan pandemi berhenti. Jadi kalau pandeminya kita harus tunggu nanti bagaimana banyak negara global ya, dari Prof ya, secara global kita lihat nantinya. Secara global, karena pan itu global. Karena tidak mungkin pan itu sendiri. Tapi nomor dua, saya setuju sekali, bukan setuju. Memang setiap negara dapat menyatakan bahwa dirinya di negaranya COVID sudah terkendali, negara itu sudah endemi, itu sah dan dapat saja dilakukan. Dan itu sudah diarahkan oleh beberapa negara. Hanya tentu saja kalau ada 2, 3, 5, 10 negara sudah endemi, pandemi secara keseluruhan belum tentu akan berhenti. Karena pandemi itu semua. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang tadi saya kira sudah dibahas, yang harus saya sampaikan juga, memang harus ada penurunan beberapa angka. Kita sudah kenal angka positivity rate, yang semua sudah tahu harusnya di bawah 5%. Kita beruntung angka nasional, nanti kita dengar angka dari Pak Ganjar misalnya di Jawa Tengah, tapi angka nasional turun 19, 17, 15, 12, tapi kan kita maunya 5% ke bawah. Kita juga tahu bahwa ada angka reproductive number itu, berapa orang menulari ke berapa orang gitu ya, itu kan harus di bawah 1. Jadi target-target yang mesti dicapai, dan sebenarnya kita sudah pernah punya angka positivity rate di bawah 5%, dan kita sudah pernah punya angka reproductive number di bawah 1 beberapa bulan. Tapi kemudian gara-gara ada Omikron kan naik lagi ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat tentu yang sehari-hari kita dengarkan jam 5 sore ini, jumlah kasus harus turun, jumlah yang wafat harus turun, dan rumah sakit harus siap. Itu poin yang harus terus dijaga supaya itu turun. Kita pernah punya yang wafat sehari 4 orang pada tanggal 6 Januari,
kemarin dulu 300 orang gitu ya, walaupun 300 orang ini jauh lebih rendah daripada Delta, saya setuju, tapi kan naiknya cukup tinggi, itu yang harus ditekan juga. Walaupun kasusnya kita bersyukur turun, mudah-mudahan hari ini juga tetap turun. Nah, kemudian yang terakhir adalah effort gitu, karena tadi bolak-balik ngomong Amerika, 2 hari yang lalu Presiden Amerika Serikat baru mengeluarkan 4 strategi global dia untuk membuat masyarakatnya normal gitu. Yang satu disebut soal vaksin dan booster. Mereka sudah memvaksinasi 216 juta, mungkin kita juga sebentar lagi akan mencapai jumlah yang tinggi, tapi booster kita kan relatif masih kecil ya, karena kan kita baru mulai booster. Mereka mengklaim sudah menyediakan, sudah membooster 2/3 penduduknya. Kita saya kira angkanya masih 5%, jadi itu mesti dinaikkan. Jadi angka diturunkan, maksud saya pasti jumlah pasien, positivity rate segala macam turun, sementara booster dan vaksin terus ditingkatkan. Dengan itu maka kita bisa berjalan menuju ke arah situasi yang lebih baik, asal, nah ini deh, memang jangan ada varian baru lagi. Kalau di dalam keterangannya Amerika Serikat, mereka sudah memikirkan untuk membuat, kalau pandemi kan itu banyak, epidemi di banyak negara. Mereka sudah memikirkan tentang vaksin. Jadi vaksin yang bisa menangani baik varian yang sekarang maupun varian yang akan datang. Itu yang barangkali mesti diantisipasi, walaupun kita belum tentu tahu. Kita belum tahu apakah akan ada varian baru lagi atau tidak. Memang itu belum tentu ada. Dan apakah varian baru itu lebih berbahaya atau tidak lebih berbahaya, kita belum tahu juga ya, Prof ya? Betul sekali, kita belum tahu. Tapi salah satu antisipasi yang disebut dalam jumpa pers di Gedung Putih itu adalah mempersiapkan vaksin. Kita bicara beberapa kebijakan. Karantina dipangkas 1 Maret jadi 3 hari, bahkan katanya rencana untuk 1 April tidak ada karantina untuk yang sudah divaksin dan booster. Lalu juga kita lihat bagaimana booster pemberiannya dipersingkat ya, dari dosis primer untuk lansia 3 bulan setelah dosis primer ini sudah bisa booster. Dari kebijakan ini, Prof, menurut Anda seperti apa? Kalau tentang karantina, memang banyak negara yang akhirnya stok sudah melepaskan karantina. Hanya saja kalau saya sih mengusulkan tetap ada pengawasan. Jadi orang datang kan PCR negatif. Tapi kemudian kalau dia dilepas ke hotel, kalau turis, atau dia pulang ke rumahnya, maka dari pihak yang menerima kedokteran itu memberitahu puskesmas setempat, memberitahu bahwa ini ada orang baru datang dari negara begitu, tolong diawasi. Orangnya boleh beraktivitas, tapi dalam pengawasan puskesmas. Kalau tadinya masih ada karantina, saya sebut namanya pengawasan pasca karantina. Kalau sekarang tidak ada karantina, katakanlah pengawasan pasca orang datang, pengawasan pasca kedatangan. Itu saya kira perlu dilakukan. Jadi soal karantina seperti itu. Kenapa? Karena sebagian besar memang kita kan transmisi lokal. Jadi memang konsentrasi utama saat ini dilakukan pada transmisi lokal, supaya itu bisa ditekan. Untuk itu memang penelusuran atau tracing yang harus maksimal, baik ke depan kepada siapa orang itu menularkan maupun ke belakang dari siapa dia tertular. Jadi dua-duanya mesti dilakukan, tracing ke depan dan tracing ke belakang. Prof, kalau kita lihat agenda ke depan, tadi Prof Zubairi sudah menyebutkan bahwa kerumunan, karena kita tahu ada beberapa libur panjang di pekan-pekan ke depan juga, dan Ramadan lalu Idul Fitri. Apa catatan Prof Chandra sendiri terkait ini yang harus dipersiapkan pemerintah? Karena kita tahu angka-angka itu akan krusial ketika kita punya libur panjang dan orang berkerumun. Kita tahu bahwa untuk mengendalikan COVID itu 3 kuncinya: pembatasan sosial, 3T, dan vaksinasi. Masing-masing ada peran pemerintah dan ada peran masyarakat. Nah, karena ini pertanyaannya, saya kira harus dua-duanya jalan sama-sama. Pembatasan sosial itu pemerintah melakukan aturan, PPKM barangkali dan sebagainya, tapi juga anggota masyarakat itu mesti membatasi diri. Dan kita membatasi diri kan bukan karena perintah gubernur atau perintah di dalam negeri. Kita membatasi diri untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, supaya kita jangan atau meminimalisir kemungkinan tertular. Jadi kalau menurut pendapat saya, kejadian di puncak beberapa hari yang lalu itu tidak bisa disalahkan satu sisi saja. Artinya pemerintah harus memberikan, tapi masyarakat juga kita harus jaga diri lah. COVID-nya masih ada, Omikron yang lebih mudah menular. Baik, kita masing-masing melindungi diri kita sendiri, selain pemerintah juga melakukan aturan yang mereka lakukan sesuai dengan kriteria yang ada. Prof, singkat saja, adakah tanda-tanda ke depannya bahwa kalau kita lihat dari usaha dan juga hasil yang kita dapat beberapa minggu terakhir, bahwa kita akan lebih baik? Kita sudah jelas lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang sudah lebih baik dari pada waktu awal-awal, itu jelas. Jadi kita memang menuju ke arah sesuatu yang lebih baik. Tentu saja yang mesti kita jaga 2 hal. Nomor 1, 3 hal. Nomor 1, kita tetap jaga effort yang sekarang dilakukan secara maksimal. Nomor 2, kita tingkatkan vaksinasi dan booster. Yang ketiga, tentu kita berharap jangan ada varian baru, karena ini variabel yang tidak bisa diprediksi, yang memang agak sulit dikendalikan. Tapi hal itu, kalau itu tidak, maka kita harus optimis bahwa kita menuju
arah sesuatu yang lebih baik. Oke, amin. Amin untuk itu. Terima kasih Profesor Chandra Yoga, Direktur Pasca Sarjana Yarsi. Salam sehat untuk kita semua. Senang ngobrol. Kita insya Allah ngobrol lagi kapan-kapan, Prof. Thank you, Prof. Ya, oke. Pak Ganjar, salam.